dengan orang lain yang tercantum dalam surat dakwaan dalam pengadaan barang dan jasa BTS 4G tahun 2020 sampai dengan 2022 telah menyebutkan waktu, tempus delicti dan locus delicti yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan peran dari terdakwa tidak dapat diterima. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak pernah mengetahui pemberian-pemberian uang yang diuraikan dalam surat dakwaan dan tidak ada penambahan kekayaan bagi terdakwa, sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa atas materi eksepsi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa yang menyangkut tuduhan penerimaan uang sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, majelis tidak menanggapi lebih lanjut karena materi eksepsi telah masuk materi pokok perkara, yaitu unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam persidangan lebih lanjut dengan memeriksa para saksi, barang bukti, serta ahli, dan oleh karena itu eksepsi tim penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan tidak adil apabila penuntut umum diberikan kebebasan mengungkapkan, membacakan materi pokok perkara, sedangkan penasihat hukum hanya boleh mengomentari hal-hal yang bersifat yuridis formil saja. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum, majelis tidak sependapat karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah mengatur bagaimana cara beracara di persidangan, sedangkan majelis hakim di persidangan berada dalam posisi di antara penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Majelis tidak memihak kepada salah satu pihak dalam persidangan sehingga berimbang. Oleh karena itu, untuk memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, majelis mengharapkan kepada penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum untuk memanfaatkan hukum acara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas masing-masing. Hukum acara pidana telah memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Dengan demikian, eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan tidak adil tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan setelah membaca surat dakwaan, hampir semua orang terpengaruh dengan berita menganggap terdakwa seorang yang bersalah sepatutnya dihukum seberat-beratnya dan melupakan asas praduga tidak bersalah. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum, majelis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis selama persidangan tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah. Majelis berada di posisi tengah di antara penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dan tidak terpengaruh berita-berita di luar persidangan, dan majelis tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, sehingga diharapkan penasihat hukum dan dalam membela terdakwa di persidangan menjunjung tinggi dan mengedepankan hukum acara yang berlaku. Demikian pula penuntut umum. Majelis hakim menilai keberatan penasihat hukum terdakwa tidak masuk materi keberatan, namun karena telah disampaikan oleh penasihat hukum, maka majelis memberikan tanggapan singkat sehingga eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada niat sedikitpun terdakwa berniat ingin koruptif, atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, majelis tidak sependapat dengan pertimbangan untuk mengetahui apakah dalam diri terdakwa ada niat atau tidak. Majelis akan melihat fakta hukum di persidangan, tindakan apa yang dilakukan oleh terdakwa untuk mewujudkan niatnya. Hal demikian harus dibuktikan dalam persidangan karena telah masuk materi pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi tim penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan
proyek BTS 4G telah mendapat arahan dari Presiden dari hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 11.09 WIB dan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 13.36 WIB agar pembangunan percepatan transformasi digital bagi UMKM agar Menkominfo menyampaikan 1 lembar daftar kebutuhan inventasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum, majelis menilai dan berpendapat bahwa arahan Presiden tersebut adalah perintah lisan yang merupakan kebijakan. Terdakwa selaku menteri dan melaksanakan kebijakan tersebut harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang jasa dan tidak boleh disimpangi. Apakah dalam pelaksanaan pengadaan BTS 4G ada penyimpangannya atau tidak, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum yang menyatakan antara terdakwa dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan masing-masing mempunyai kewenangan sendiri-sendiri sehingga tidak mungkin dilakukan generalisasi bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan secara urangi seperti yang didakwakan penuntut umum. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum, majelis tidak menanggapi lebih lanjut karena materi eksepsi telah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan lebih lanjut. Oleh karena itu, eksepsi tim penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum tentang isi dan perumusan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta hal-hal yang menyertai tindak pidana itu sebagai syarat material telah diuraikan oleh penuntut umum secara lengkap, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim surat dakwaan penuntut umum register perkara nomor PDS 24 dan seterusnya tertanggal 16 Juni 2023 telah memenuhi ketentuan yang dimaksud pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa eksepsi tim penasihat hukum, untuk selebihnya majelis menilai materi eksepsi telah masuk materi pokok perkara tentang unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan dengan memeriksa saksi, barang bukti, serta terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta hukum perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa Johnny Gral Plate, dan oleh karena itu keberatan tim penasihat hukum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dari uraian pendapat majelis di atas, eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny Gral Plate yang menyatakan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan material karena tidak sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari surat dakwaan penuntut umum register perkara nomor PDS 24 dan seterusnya tertanggal 16 Juni 2023 telah memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Menimbang bahwa tentang alasan-alasan eksepsi keberatan lainnya menurut pendapat majelis hakim tidak termasuk alasan-alasan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan masih memerlukan proses pemeriksaan alat bukti, maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa dari pertimbangan dan pendapat sebagaimana tersebut di atas, maka segala eksepsi keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak mempunyai alasan-alasan hukum yang cukup, maka harus dinyatakan
tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka diperintahkan kepada penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka pembebanan biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, mengadili: 1. Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny Gerard Plate tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate dengan surat dakwaan register perkara nomor PDS 24-M14-FT1-06-2023 tertanggal 16 Juni 2023. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 18 Juli. Kami ulangi, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Fazal Indri SAMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rianto Adam Ponto SAM Hum serta Kolonel Soekartono SAMH Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Tastau Sianipar SAMH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Begitu ya Pak Gerard Plate. Jadi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, ya penasihat hukum saudara, semuanya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah membahas materi pokok perkara yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Demikian Pak. Di awal saya sudah sampaikan kalau eksepsi itu menyangkut mengutaati materi pokok perkara, pasti akan kami nyatakan tidak dapat terima atau ditolak. Begitulah Pak. Ya, jadi di awal saya sudah sampaikan, saya wanti-wanti, tetapi diajukan juga ya kami ya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan suatu putusan. Demikian Pak ya. Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Ya. Jadi kapan Pak? Sama seperti yang pertama tadi yang mulia, kami minta waktu 1 minggu ya. Ya. Jadi tanggal 25 kita sidang lagi Pak. Ya, Pak Gerard Plate. Hari Selasa tanggal 25 akan diajukan saksi-saksi. Ya, siapa saksi yang akan diajukan nanti silakan aja berkoordinasi antara penasihat hukum dengan penuntut umum. Walaupun di dalam KUHP tidak ada ketentuan itu, namun demi untuk menegakkan hak-hak hukum terdakwa, tidak salahnya penuntut umum memberitahukan kepada penasihat hukum siapa saksi yang akan diajukan. Dengan demikian maka terdakwa dan penasihat hukum lebih maksimal untuk membela diri. Silakan. Begitu Pak. Ya. Nah, bagaimana? Mohon izin yang mulia. Kesempatan ini kami mohon sampaikan bahwasanya sekiranya nanti JPU dalam memberikan apa yang saksi-saksi yang akan dihadirkan tidak 3 hari sebelum sidang. Jadi artinya itu terkandung teknis Pak. Iya betul. Jadi gini, sidang kita undur minggu depan berarti 7 hari. Iya. Dalam waktu 7 hari itu tidak perlu 3 hari, berapa hari? Ya 1 hari mau sidang juga saudara pelajari lah itu. Ya nggak ada ketentuan itu Pak. Kalaupun diberitahukan oleh penuntut umum itu sebetulnya ya kebijakan aja. Sebetulnya adalah koordinasi yang baik antara penuntut umum dengan penasihat hukum. Ya sebetulnya nggak boleh itu, tetapi saya memandang itu perlu karena terdakwa ini kan kita asas praduga tak bersalah Pak. Dia secara maksimal bisa membela dirinya sendiri, kemudian saudara para penasihat hukum bisa membela kepentingan hukum dari terdakwa. Begitulah maksudnya. Ya, kami malah Majelis Hakim malah lebih maksimal begitu, kami lebih enak Pak.
Ya, lebih gila gitu ya Pak. Oke. Begitu Pak Joni Gerard Plate, sidang kita tunda minggu depan ya Pak ya, hari Selasa. Oke? Ya. Sebelum ditutup ada yang perlu disampaikan? Bapak dulu. Ada yang perlu disampaikan? Ada? Cukup? Dari penuntut umum, dari Kejaksaan Agung? Cukup yang mulia. Cukup. Oke. Demikian sidang kita tunda minggu depan hari yang sama, hari Selasa lagi, tanggal 25 Juli 2023. Acara pemeriksaan saksi. Lagi terdakwa ke persidangan ini pada persidangan berikutnya. Dan oleh karena terdakwa ditahan, maka tetap berada dalam tahanan dan penasihat hukum hadir ya jam 10 pagi. Oke? Sidang selesai dan ditutup. Silakan Pak. Nota pembelaan alias eksepsi yang disampaikan oleh Johnny G. Plate, mantan Menkominfo, juga ditolak oleh Majelis Hakim sama dengan eksepsi yang sebelumnya sudah dibacakan juga putusannya, yaitu terdakwa Anang Ahmad Latif, Direktur Bakti Kominfo. Alasannya sama, yaitu Majelis Hakim memandang materi eksepsi adalah pokok perkara yang seharusnya dibuktikan terlebih dulu dengan pemeriksaan saksi-saksi. Maka setelah ini sidang akan dilanjutkan pada pekan depan 25 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pemeriksaan saksi. Ini artinya sidangnya akan sama menghadirkan